Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam acara santapan rohani pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang melimpah, yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan berkati kami, dan Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi ini. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak ya, saudara yang kasih Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini akan saya beri tema berada di rumah Tuhan, yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 84 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Dan renungan pada pagi hari ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan belajar bersama tentang berada di dalam rumah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara pernah merindukan seseorang? Apa yang paling saudara harapkan dari yang saudara rindukan? Dan salah satu obat mujarab untuk mengatasi rasa rindu adalah bertemu, berjumpa. Alangkah baik dan indahnya jika bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita rindukan. Pemazmur ini menunjukkan betapa besarnya kerinduannya bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Kerinduan itu semakin dipertegas melalui suatu perbandingan bahwa 1 hari berada di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Merindukan Tuhan sama saja artinya merindukan rumah Tuhan. Maksud saya, merindukan rumah Tuhan itu sama saja artinya kita merindukan Tuhan. Karena pengertian rumah itu mengacu kepada kondisi kehadiran Tuhan. Hanya dalam rumah Tuhan umat bisa menumpahkan segala kerinduannya, segala cintanya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan di rumahnya begitu dirindukan? Jawabannya adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikannya. Dan kasih dan kebaikannya itu akan menerangi hidup umat dan menjadi perisai yang melindungi mereka dari segala mara bahaya. Ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan suatu cara ekspresi cintanya kepada Tuhan. Jika tidak ada cinta, mana mungkin ada kerinduan? Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti ada rasa kerinduan yang kita curahkan kepada Tuhan. Apakah Anda pernah begitu merindukan Tuhan? Manakah yang lebih baik? Kita merindukan 2 minggu bersama dengan orang-orang yang kita cintai, atau kekasih kita pada waktu masa muda dulu? Ataukah kita lebih baik 1 minggu kita berada dalam rumah Tuhan? Kerinduan yang mendalam kepada Tuhan akan mendorong setiap orang untuk hidup yang semakin dekat kepada Tuhan. Saya ulangi lagi,
Kerinduan yang mendalam kepada Tuhan akan mendorong setiap orang untuk hidup yang semakin dekat kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jika dalam hati kita tidak memiliki cinta yang besar kepada Allah, maka jangan berharap akan sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Karena itu, marilah kita bangkitkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Tuhan. Perasaan cinta yang timbul dari hati, kalau seseorang bahwa dia itu mengerti begitu besar kasih Allah, begitu besar rahmat-Nya yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan, mengapa rumah Tuhan itu penting dan dirindukan? Ada 4 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pergi beribadah ke gereja atau ke rumah Tuhan itu adalah merupakan perintah Tuhan dan harus ditaati. Itu tertulis dalam kitabnya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, segala kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan di sanalah kamu pergi. Dalam kitab Ulangan 12 ayat 5. Bila Tuhan memberikan perintah, tidak ada alasan bagi kita untuk melanggarnya. Demikian juga yang ada dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi, Ibrani 10 ayat 25. Alasan yang kedua, mengapa kita merindukan rumah Tuhan? Setiap orang percaya yang aktif dan setia beribadah ke gereja adalah orang-orang yang berbahagia, karena di dalam rumah Tuhan itu banyak berkat. Pemazmur 84 ayat 5 berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Alasan yang ketiga, mengapa rumah Tuhan dirindukan? Ada urapan berkat yang dicurahkan dari Tuhan bagi perhimpunan orang-orang yang berkumpul dengan sehati di bait-Nya yang kudus. Dalam Mazmur 133 ayat 3b dikatakan, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dengan demikian maka rugi besar jika kita bermalas-malas di rumah atau melakukan kegiatan yang lain sementara ada jam-jam ibadah di gereja. Dan alasan yang terakhir, alasan yang keempat adalah di rumah Tuhan kita akan beroleh jawaban atas pergumulan atau persoalan hidup kita. Pergumulan dan persoalan hidup kita ada jawaban di dalam rumah Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika kita datang kepada Tuhan, jika kita datang ke rumah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban doa-doa kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, disitulah kita peroleh kekuatan baru dan penghiburan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat, kita koreksi kehidupan kita semua. Sudahkah kita merindukan rumah Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan. Jika ada jemaat, meskipun jauh tempatnya, tetap datang kepada Tuhan. Meskipun melalui rintangan, tetap datang kepada Tuhan. Meskipun hujan, meskipun dalam kondisi sakit, tetap datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin dekat dengan Dia, supaya kita semakin merasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. 4 hal yang kita peroleh, kita renungkan pada pagi hari ini. Mengapa kita merindukan rumah Tuhan? Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan.
Yang kedua, kita akan merasakan kebahagiaan atau disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, karena ada berkat yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ada jawaban setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, ada cinta dan kerinduan sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia kedatang ke rumah Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita terus datang kepada Tuhan, kita terus mencari Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu pagi ini mengingatkan kami supaya kami semakin setia kepada Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan banyak berkat yang Tuhan berikan. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami Bapa. Tuhan tahu. Dan Roh-Mu yang kudus akan terus mengingatkan kami untuk kami setia kepadamu, untuk semakin setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat, kasih, perlindungan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.